Dan kalau kita lihat di sebelah sini juga, sebelahnya sini kalau kita lihat untuk sektoral, ini kalau kita lihat adalah pertambangan dan pertanian, dimana ini kalau kita lihat masih relate ke metal mining dan juga ke CPO plantation ya. Nah selanjutnya yang harus diwaspadai juga masih sama, yaitu kalau kita lihat kalau di 2021 akhir dan 2022 kita kenal ada namanya supply chain disruption, ini juga salah satu sumber dari high inflation selain adanya permintaan yang meningkat signifikan di global akibat reopening. Ini juga di Indonesia dihadapkan dari kenaikan harga bahan bakar ya subsidi dan juga non subsidi. Kalau kita lihat historicalnya, ini kan inflasi itu bisa tumbuh hingga kisaran 8 hingga 11%. Namun yang kalau kita lihat saat ini ya, di akhir 2022 inflasi kita ini pasca kenaikan BBM di September itu hanya di kisaran 5,51%, dimana kalau kita lihat ini positif. Nah, terus gimana nih tadi juga menyambung penjelasan tentang arah kenaikan suku bunga gitu. Nah, jadi kalau kita lihat sebenarnya tujuan pemerintah selain tadi menurunkan ekspektasi inflasi, Bapak Ibu, dengan kenaikan inflasi, kenaikan suku bunga itu untuk meredam kenaikan inflasi, sebenarnya PR-nya adalah untuk menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Tapi yang kita tahu kan kalau misalnya kenaikan suku bunga itu pasti nanti ada potensi pertumbuhan ekonomi ini akan terhambat, dan balik lagi kalau pertumbuhan ekonominya terhambat berarti nanti kinerja emitennya juga nggak sesuai dengan harapan ya, maksudnya juga cenderung bisa terhambat. Nah tapi di sini yang perlu kita perhatikan tadi, kenaikan suku bunga di global ternyata ini tuh kalau kita lihat membuat depresiasi hampir semua mata uang di global. Namun kalau kita lihat saat ini nilai tukar rupiah itu depresiasinya jauh lebih baik ya in terms of depresiasinya ya kalau kita lihat. Nah, di sini kalau kita lihat lagi depresiasi nilai tukar itu hanya di minus 8%. Ini kalau kita lihat jauh lebih baik dari kondisi-kondisi misalnya kayak di tahun 2013 yang sampai minus 20% depresiasinya, ataupun di krisis global financial crisis di 2008. Nah, terus selanjutnya tadi terkait dengan inflasi dan suku bunga. Kalau kita lihat di sini ya, kenaikan suku bunga Indonesia ini tuh masih sekitar kalau kita lihat 175 basis point. Sementara kalau negara lainnya tuh udah sekitar 200 hingga 420 basis point. Ini yang mendorong kalau kita lihat adalah adanya outflow, dan karena kan investor itu lebih cenderung ya untuk menempatkan asetnya itu dalam bentuk US dollar ataupun dalam bentuk mata uang lain. Ini ya kalau kita lihat jadinya mendorong outflow, dan inilah yang menjadi sebenarnya PR-nya Bank Sentral. Kenapa kalau kita lihat ketika Bank Indonesia ini menaikkan suku bunga cenderung indeks juga relatif positif gitu, karena ini juga diiringi dengan penguatan nilai tukar. Karena kalau kita lihat dari sisi optimisme, ini sebenarnya kalau kita lihat tetap solid ya di domestik, sementara untuk karena defisit juga relatif surplus. Karena kan sebenarnya PR nilai tukar itu kan biasanya dari pertumbuhan yang nggak terlalu baik ataupun karena defisit kita yang defisitnya signifikan. Saat ini kondisinya positif, tapi outflow terus terjadi. Ini dikarenakan kalau kita lihat adalah dampak dari interest rate parity ya, maksudnya kalau kita lihat dampak dari investor yang lebih memilih untuk menempatkan asetnya selain dalam bentuk aset dalam rupiah, yaitu salah satunya di US dollar. Ini juga yang kalau kita lihat kenaikan suku bunga di global ya, kalau kita lihat di kanan atas ini mendorong dari kenaikan dolar indeks. Itu sebenarnya Bapak Ibu PR dari pemerintah adalah gimana bisa menjaga pertumbuhan, tapi juga bisa menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Nah selanjutnya kita balik lagi ini ke tadi perkembangan di global dari sisi pertumbuhan. Sebenarnya yang perlu diantisipasi adalah dari sisi ekspor, karena ini masih related juga tadi ke kontribusinya ke pertumbuhan ya. Karena gini Bapak Ibu, kalau suku bunga di globalnya ini terus dinaikkan, khususnya The Fed ya tetap agresif, karena kan tadi seperti disampaikan oleh Haniko, ada potensi kalau The Fed ini akan menaikkan suku bunga lebih dari 5%. Nah ini relatif agak nggak bagus sebenarnya buat ke komoditas. Dimana kalau kita lihat komoditas sendiri ini kontribusinya ke ekspor atau ekonomi kita ini relatif signifikan. Jadi kita melihat downside-nya adalah dari sisi sebenarnya kenaikan suku bunga ke harga komoditas, dan juga kenaikan suku bunga terhadap kalau kita lihat ke nilai tukar. Itu yang sebenarnya perlu diantisipasi nanti perkembangannya di sepanjang 2023 ini Bapak Ibu. Sementara kalau kita lihat apa sih amunisi pemerintah, ini balik lagi sebenarnya amunisinya adalah lebih kepada fiskal ya, karena tadi suku bunga itu diatur oleh Bank Sentral, dan kita lihat cadangan devisa kita juga meningkat di hari ini ya signifikan sekitar 4 miliar US dollar dari bulan sebelumnya. Ini yang kalau kita lihat harusnya Bank Indonesia bisa mengintervensi nantinya, dan di sisi lain untuk menjaga pertumbuhan kita juga perlu namanya kebijakan fiskal.
dengan realisasi fiskal defisit yang jauh di bawah target, maksudnya ini artinya positif Bapak Ibu, karena kan targetnya tuh minus 4% terhadap PDB, tapi kita hanya minus 2,3%. Artinya pemerintah di sini penerimaannya jauh lebih tinggi dari kebutuhan belanjanya. Jadinya tingkat utang pemerintah ini juga kalau kita lihat relatif dia terus menurun ya Bapak Ibu ya, melandai. Nah ini juga positif, artinya apa? Potensi default kita ini juga lebih rendah dibandingkan negara-negara peers tadi. Dari sisi nilai tukar pemerintah bisa menjaga intervensi kita termasuk yang stabil, prospek pertumbuhan kita yang masih solid, dan juga dengan sisi tingkat tukar kita yang melandai hanya sekitaran 40% terhadap PDB, dan juga tadi penerimaan negara yang meningkat. Ini kalau kita lihat tetap menjaga rating kita investment grade, dan juga ini yang menjadi salah satu kompetitif kita terhadap peers di kawasan ASEAN dan juga di global. Dan selanjutnya balik lagi nih tadi ini sedikit terkait dengan nilai tukar adalah tadi perkembangan raca pembayaran, di mana Bapak Ibu mungkin lebih jelas current account atau transaksi berjalan ini juga mencatatkan surplus ya kalau kita lihat. Jadi PR yang kalau dari sisi fundamental kita masih solid, cuma balik lagi yang kita antisipasi adalah transmisinya. Seperti yang kalau kita lihat di US dan global dan di Eropa menghadapi kenaikan harga energi ataupun juga supply chain ya terkait di energi, dan juga kenaikan suku bunga. China yang juga menghadapi ketidakpastian dari lockdown akibat COVID-19 ya, ini kalau kita lihat juga memang sudah perlahan sudah mulai akan dibuka ya, tepatnya nanti ya pada saat Chinese New Year di 8 Januari. Sebenarnya kalau kita lihat Indonesia ini cenderung relatif lebih solid dibandingkan tadi permasalahan yang dihadapi di global. Maka itu kami dari tim riset memperkirakan kalau pertumbuhan ekonomi Indonesia ini kalau kita lihat untuk 2023 ini setidaknya bisa tumbuh di 5%. Kemudian dengan inflasi kalau kita lihat yang juga bisa kembali di kisaran 4%, ini setidaknya bisa tercapai nanti di sekitar bulan Juni atau Juli di tahun ini. Kemudian suku bunga kalau kita lihat juga akan bergerak di kisaran 6%. Kalau misalnya nanti the Fed terus naikin, mau nggak mau berarti Bank Indonesia memang akan naikin suku bunga, dan kalau kita lihat harusnya paling tinggi di kisaran 6,5% ya. Dan selanjutnya untuk nilai tukar kita memperkirakan ini akan bergerak di kisaran 14.200 hingga 16.000-an. Jadi kalau kita lihat mungkin masih akan terus bergerak di kisaran 15.500 hingga kalau kita lihat pertengahan tahun ini. Dengan current account yang juga defisitnya lebih ringan, jadi beban ke depresi nilai tukarnya relatif ringan. Dan pergerakan yield obligasinya di kisaran kalau kita lihat cenderung di kisaran 7,8 hingga 8% ya kalau kita sepanjang tahun 2023. Ya, sekian dari domestik. Ya, oke, thank you Ibu Osiana sebagai ekonomis kita. Jadi udah dapat gambaran ya dari global sama domestiknya. Karena saya selalu bayangin gini sih ya, kalau misalnya buat kayak saya pengen beli saham Indonesia, saya mencoba mengambil point of view saya sebagai fund manager yang gede banget. Kayak misalnya BlackRock, Fidelity yang punya uang bilionan, triliunan US dollar. Saya bakal taruh di negara mana sih sebenarnya? Nah jadi itu sebenarnya intinya poinnya Indonesia growth-nya masih oke, cuman PR-nya adalah dari global sentimennya. Oke, mungkin next lagi mungkin biar lebih. Oke, nah ini kita ngasih gambaran ya. Saya kan melihat saham itu 3 modelnya, top down. Pertama adalah alokasi aset, pilih sektor apa, pilih saham apa yang jagoan di sektornya. Nah jadi alokasi aset saya bilang saya nggak mau terlalu agresif karena personal opinion ya, posisi saya tuh sekarang di saham itu bahkan cuma sekitar 10%. Saya nggak mau terlalu agresif dulu. Saya ngelihat ketika nanti valuasi indeks itu udah di level minus 2 kali standar deviasi atau minus 3 kali standar deviasi. Itu sih sebenarnya ininya. Kita pilih saham apa sebenarnya. Nah ini ngasih gambaran aja sih bahwa setiap krisis saham-saham yang ibaratnya small cap, yang kecil, yang resikonya gede, itu turunnya jauh lebih dalam dibandingkan saham-saham yang large cap. Jadi ini kelihatan ya, sorry bisa slide sebelumnya. Nah jadi kelihatan bahwa kalau misalnya saham-saham yang kayak jatuhnya small cap gitu ya, sebelumnya lagi nak mungkin. Sebelumnya. Oke, jadi ngasih tahu bahwa sebenarnya kalau kita lihat dari saham, nah bisa slide ke sebelumnya. Oke, tadi next small cap, large cap. Oke, nah ini ngasih gambaran nih bahwa kalau misalnya yang warna biru itu adalah saham-saham small cap, turunnya jauh lebih dalam
Cuman ketika asetnya ekonominya recovery, dia tumbuhnya lebih cepat. 2008 sama, 2021 juga sama. Jadi tesisnya adalah kita nggak boleh pegang yang small cap dulu. Resikonya lebih gede dibandingkan saham-saham yang large cap. Oke, next. Nah, ini ngasih tahu aja sebenarnya gambarannya bahwa ketika ibaratnya market lagi krisis, itu saham-saham yang defensif atau aset-aset yang defensif orang lebih suka. Kayak ibaratnya consumer, itu orang lebih suka. Kelihatannya gimana sih cara bacanya? Jadi ketika misalnya marketnya turun, bobot saham consumer malah meningkat. Berarti kan ibaratnya kok bobot itu kita ngitungnya berdasarkan kapitalisasi pasar. Nah, jadi ketika orang jualan saham-saham yang non defensif, yang kayak consumer itu tuh masih lumayan bagus. Next. Nah, ini penting sih teman-teman ya. Saya tuh selalu melihat liquidity ketika misalnya kita mau masuk ke pasar modal. Jadi kita ngasih gambaran sedikit yang di kanan bawah itu yang warna abu-abu itu adalah akumulasi dana asing. Yang warna biru itu adalah IHSG. Nah, jadi ini ngasih tunjuk apa sebenarnya? Kalau kita lihat korelasi antara dana asing sama pergerakan IHSG itu sekitar 0,9. Jadi gerakannya selalu mirip. Nah, ketika ibaratnya dana asing ini masih keluar, saya nggak terlalu saranin sebenarnya kita lebih punya posisi agresif. Karena posisi sekarang itu asingnya tuh lagi sell pressure-nya lumayan besar. Jadi selama asing masih keluar, itu saya nggak saranin teman-teman agresif. Pak, kenapa sih Pak dana asing itu kok Bapak penting banget ya? Jangan Pak Niko antek-antek asing nih ya. Oh enggak, jadi gini, asing itu biasanya kalau investasi itu tuh biasanya mereka tuh punya timeline investmentnya panjang. Jadi kalau mereka masuk ke pasar, marketnya nggak terlalu goyang-goyang, volatilitasnya nggak terlalu signifikan. Cuman kan kalau misalnya domestik, mostly timeline investmentnya lebih pendek. Trading, scalping, jadi bikin volatilitasnya lebih tinggi. Ya, jadi kalau seandainya asingnya ini pressure masih banyak jualan, saya nggak saranin terlalu agresif dulu ya. Next. Next lagi. Nah, ini ngasih gambaran signifikan sih ya, sorry pula sebelumnya. Nah, ini ngasih gambaran nih sebenarnya buat yang tren pendapatan dan kuartalan ya. Jadi yang kiri atas ngasih tunjuk bahwa sekarang ini laba dari perusahaan yang ada di IHSG secara pendapatan itu turun. Ini kelihatan yang warna merah itu trennya turun. Labanya juga turun. Nah, jadi walaupun ekonomi kita masih tumbuh, cuma kerasa banget nih pendapatan atau performa salesnya itu nggak bagus. Nah, kelihatan juga ada kontraksi dari sisi profitabilitas itu yang di kiri bawah. Nah, jadi kelihatan banget bahwa secara laba bersih itu juga mengalami penurunan. Jadi itu ya hati-hatinya. Karena gini ya, kebetulan saya waktu zaman S1 dan S2 gitu ya, saya kan punya passion di capital market sejak dari kuliah dulu. Jadi waktu itu saya di FEUI, saya ngambil judul tuh kayak Best Economic and Accounting Approach in Explain Stock Return. Apa sih faktor fundamental terbaik untuk menjelaskan harga saham? Jadi dibilang bahwa korelasi antara pergerakan harga saham itu punya korelasi dengan fundamentalnya. Jadi selama fundamentalnya turun, saham itu bisa dibilang performanya akan buruk. Nah, jadi itu sebenarnya yang harus dijadi pertimbangan ya. Next. Next lagi. Oke, kita akan bahas sedikit. Nah, mungkin kita bisa langsung ke bagian optimistik versus pesimistik ya. Oke, nah ini optimistiknya. Kita suka Indonesia karena pertama dari sisi pertumbuhan kita tuh masih lebih bagus. Indonesia tuh siapa sih lawannya? Ada negara-negara yang namanya BRICS, MINT. Brazil, Rusia, India, China, South Africa, Meksiko, Indonesia, Nigeria, dan Turki. Itu negara-negara yang akan jadi negara terbesar ekonomi ke depannya. Bahkan Indonesia tahun 2025 dibilang ekonomi kita akan masuk 5 besar dunia. Nah, kalau secara pertumbuhan ekonomi, kita lihat pertumbuhan ekonomi kita tuh bahkan lebih bagus dari China. Kita tumbuh tahun ini mungkin sekitar 4,5 sampai 5,3%. China cuma tumbuh 3,3%. Jadi secara profil masih menarik. Terus yang kedua resikonya adalah
hutang kita itu rendah. Walaupun orang bilang, Pak, utang Indonesia sampai 3.000 triliun US dollar segala macam.